Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita masuk ke seri yang ke-37, yaitu tentang Raja Daud bagian yang kedua. Di mana minggu lalu kita sudah mendengar kisah bagaimana keluarga besar Daud beserta dengan anak istri dan keluarga besar yang lainnya, dan kita melihat bagaimana Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas Yehuda dan atas Israel. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang Daud. Kita masuk di bagian pertama, bagaimana nama Daud pertama kali ditulis dalam Alkitab. Saat Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dan di sini kita mendengar satu ayat yang luar biasa sekali, bagaimana Tuhan melihat hati. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menyatakan kepada Samuel siapa yang harus dipilih dan diurapinya. Sehingga kalau kita baca di ayat sebelumnya, dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, karena saudara-saudara Daud sudah dipanggil dan Tuhan belum menyatakan ia adalah orang yang dipilih. Nah, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini pertama kali nama Daud muncul di dalam Alkitab pada saat dia diurapi menjadi raja. Lalu yang berikutnya, dalam perjalanan hidup Daud, di mana Daud mengembalakan kawanan kambing domba, dan Daud pandai memainkan kecapi dan seruling. Akhirnya dengan kemampuan yang Daud miliki ini, akhirnya Daud diundang ke istana Raja Saul untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul pada saat Raja Saul merasa tertekan dan dikuasai oleh roh jahat. Kisah ini bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kita baca saja dalam 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 23-nya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku.
sebab aku suka kepadanya. Ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bagaimana Daud disertai oleh Allah, sehingga permainan kecapinya pun bisa mengusir roh jahat yang hinggap di atas Saul. Dan kita bisa melihat kisah selanjutnya pada saat Daud mengalahkan Goliat. Ini cerita yang sangat kita kenal sekali, yang ditulis di dalam 1 Samuel 17. Bagaimana seorang pendekar atau pahlawan dari tentara Filistin yang berbadan besar, seorang prajurit yang gagah berani, menantang bangsa Israel dan menantang untuk berhadapan satu dengan satu. Bahkan menyatakan kalau dia kalah, maka dia dan seluruh pasukan Filistin akan menjadi hamba bagi bangsa Israel. Tapi jika bangsa Israel, pahlawan Israel yang kalah, maka seluruh bangsa Israel menjadi hamba bagi bangsa Filistin. Dan kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 9 dan seterusnya, bagaimana Saul dan segenap orang Israel menjadi takut mendengar perkataan Goliat tersebut. Mereka menjadi cemas dan khawatir. Dan ini berlangsung selama 40 hari. Setiap hari Goliat datang, maju, mendekat, dan menantang orang Israel untuk berperang. Tetapi pada akhirnya, di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana seorang Daud yang mengantarkan makanan untuk untuk kakak-kakaknya, mendengar cerita tentang Goliat yang orang Filistin tersebut, dan tidak terima dengan hinaan daripada Goliat tersebut, sehingga dia bertekad untuk maju menghadapi Goliat yang gagah perkasa ini. Dan saat menghadap Saul, maka kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi akhirnya Saul melihat iman Daud, melihat perjuangan Daud, dan melihat bagaimana Daud disertai oleh Allah, mengizinkan Daud untuk menghadapi Goliat dengan pesan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan kita melihat bagaimana Daud maju menghadapi Goliat. Dan satu kata-kata Daud yang sangat terkenal sekali di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan kita melihat bagaimana Daud hanya menggunakan umban, menggunakan alih-alih dengan batu, dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan bisa menjatuhkan, merobohkan Goliat yang gagah perkasa dan besar itu. Akhirnya Daud menang. Dengan perjuangan kepahlawanan Daud ini, akhirnya Daud diminta untuk tinggal di istana, memimpin pasukan Israel, dan sesuai dengan janjinya, yang bisa mengalahkan Goliat akan diangkat menjadi menantu raja. Dan di sini kita melihat bagaimana di dalam kisah berikutnya dalam 1 Samuel 18, Daud menjalin persahabatan dengan Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul. Satu kisah persahabatan yang sangat menginspirasi kehidupan kita. Karena di 1 Samuel 18 ayat pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dalam 1 Samuel 18 ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kisah persahabatan yang luar biasa antara Daud dan Yonatan. Dan akhirnya Daud menjadi menantu Raja Saul. Sekalipun Raja Saul meminta Daud untuk menyerahkan 100 kulit katan orang Filistin sebagai mas kawin, tapi Daud malah memberikan 200 kulit katan orang Filistin. Dan akhirnya Mikal, anak Raja Saul, menjadi istri Daud.
Kisah ini ada di dalam 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 27. Dan kisah berikutnya, bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan dan ia menjadi makin membenci Daud dan berulang kali ingin membunuh Daud karena iri hati. Dan kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 yang berkata, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud lebih dipuji, lebih dipuja oleh bangsa Israel. Itu mengakibatkan Saul menjadi iri hati dan dengki hatinya. Tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan kita melihat kehidupan Daud menjadi seorang pelarian, karena Saul terus-menerus mengejarnya, tetapi Saul selalu gagal membunuh Daud. Sebaliknya, Daud mendapatkan beberapa kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya, karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah sendiri. Sampai pada akhirnya, Saul beserta dengan anak-anaknya tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin. Nah, setelah kematian Saul, Tuhan menyuruh Daud untuk pergi ke Hebron, dan di sana ia diurapi menjadi raja atas Yehuda. Kita baca dalam 2 Samuel 2 ayat 4 bagian A, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan di dalam 2 Samuel 2 ayat 11, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Dan selama itu terjadi perang antara pasukan yang mendukung Daud dan orang-orang yang mendukung Isi-Boset, yang adalah anak laki-laki Saul, karena Isi-Boset diangkat sebagai raja bagi orang Israel. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak pihak yang memihak Daud. Dan kita baca dalam 2 Samuel 3 ayat 1, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama, kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama, kian lemah. Dan pada akhirnya Isi-Boset yang adalah anak Saul dibunuh, dan Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Dan saat Daud menjadi raja atas Israel, Daud memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. Kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 3, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi Daud masih sangat muda sekali saat menjadi raja di Yehuda dan memerintah atas bangsa Israel total 40 tahun lamanya. Dan dalam kisah selanjutnya, dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, kita melihat kisah bagaimana Daud membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem dari rumah Aminadab. Dan waktu di perjalanan, Usa memegang tabut Allah tersebut, dan akhirnya Allah membunuhnya, sehingga tabut perjanjian tersebut belum atau tidak jadi dibawa ke Yerusalem, tetapi taruh di rumah Obed-Edom, orang Gad. Dan ternyata Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dan seisinya. Dan setelah didengar oleh Daud, maka Daud membawa tabut perjanjian itu ke kota Daud, yaitu di Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi bait Allah, tabut perjanjian diletakkan kembali di dalam kemah, di dalam kemah suci yang disediakan Daud untuk meletakkan tabut perjanjian tersebut. Dan kehidupan masih berjalan, sehingga ada satu kasus di mana Daud mengingat kembali perjanjiannya dengan Yonatan, karena Daud sudah berjanji untuk mencari keluarga Yonatan, untuk mengajak keluarga Yonatan yang masih ada tinggal di istana bersama-sama dengan Daud, karena Daud mengasihinya. Waktu dicari, akhirnya bertemulah
dengan anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Dan memang Mephiboset kakinya timpang, sehingga setelah ditemukan Mephiboset dibawa ke istana untuk makan sehidangan dengan Daud sebagai anak raja. Bukti bahwa Daud mengasihi Yonatan. Dan kita baca ayatnya di dalam 2 Samuel 9 ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Dan di dalam 2 Samuel 9 ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Sungguh kisah persahabatan sejati antara Daud dan Yonatan yang juga ditunjukkan oleh Daud kepada keturunan Yonatan, yaitu Mephiboset, mengangkat dia sebagai saudara dan tinggal di istana. Ini satu kisah yang luar biasa dari perjalanan hidup Daud, dan masih berlanjut di minggu depan, di mana kita melihat ada beberapa dosa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Daud tersandung dalam dosa besar, dan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Karena Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita akan saksikan kisah selanjutnya di dalam Pahlawan Alkitab seri yang ke-38, yaitu tentang Raja Daud bagian ketiga. Sampai jumpa minggu depan, minggu pagi. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Puji Tuhan dan amin.